warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi Waalaikumsalam. selamat datang kepada mahasiswa kelas sore dan ekstensi ya pada malam ini. Mohon maaf ini kita hanya bisa hari malam karena siang sibuk sekali rapat segala macam ya. Jadi hanya bisa malam dan kebetulan masa sore kan kerja. Kalau siang pagi mungkin nggak bisa. Di pada kesempatan ini saya sampaikan juga nanti ada di sini ada Kaprodi Manajemen Bapak Dr. Erik Wijaya dan Kaprodi Akuntansi Ibu Dr. Wiwi Idawati, kemudian Kaprodi dua Kaprodi itu, kemudian juga Mas Andika, kemudian Prasek Prodi Manajemen Bu Meta Andini ya, kemudian juga Prodi Akuntansi Ibu Wil ya, Wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini hari Selasa tanggal 22 September 2020 saya akan menyampaikan sedikit mengenai program pembuatan skripsi ya. Nah, sebagaimana kita ketahui sesuai dengan ketentuan di IBS untuk tugas akhir itu ada dua jalur skripsi sama jalur non skripsi ya. Jadi jalur skripsi itu seperti yang sudah harus bikin skripsi ya, 6 SKS. Kemudian nanti kalau jalur non skripsi sudah bisa ganti dengan mata kuliah yang sifatnya kalau angkatan 2017 itu mata kuliah yang pilihan yang belum diambil ya. Nanti minimal kelasnya harus ada 15 orang minimal. Kalau kelasnya cukup, berarti kita tutup ya, itu sih harus ngambil jalur skripsi. Nah, terus ada dua mata kuliah itu. Nah, jalur skripsi ini seperti sudah ketahui, skripsi itu adalah karya tulis ilmiah ya, yang disusun oleh seseorang mahasiswa untuk diujikan guna meraih gelar sarjana S1. Jadi itu wajib sifatnya. Jadi sudah dari 144 SKS ya, skripsi cuma 6 SKS. Jadi jangan sampai gara-gara skripsi ini sudah tidak lulus jadi sarjana ya. Karena 6 SKS itu meskipun 6 SKS tapi dia jualnya harus bisa itulah, dia bisa jangan sampai saudara itu turun dari juangnya. Karena banyak juga mahasiswa pagi atau sore mata kuliah lulus tapi tidak mampu menyelesaikan skripsi. Nah, akhirnya sampai dia DO ya, nggak selesai kuliahnya, sampai menghilang aja. Nah, minimal jumlah SKS, kalau ketentuan yang ada di akademik, SKS yang diambil pada saat skripsi itu 15 SKS ya. Jadi misal kalau SKS-nya skripsi 6 SKS, berarti tinggal 9 SKS untuk ngambil mata kuliah. Dia hanya 3 mata kuliah. Nah, tapi ada kebijakan khusus ya, sebenarnya kalau filosofi kenapa kalau ambil skripsi ada 3 mata kuliah? Nah, kalau sudah ambil lebih 3 mata kuliah, itu sudah pasti tidak akan sanggup menyelesaikan skripsi dalam 1 semester, dipastikan itu. Karena sudah pikiran sudah pecah, tidak fokus menyelesaikan skripsi, karena terganggu dengan mata kuliah yang banyak. Nah, jadi ada mahasiswa ekstensi yang sore yang menghubungi saya, yang berskripsi, tapi minta 24 SKS. 24 SKS berarti berapa itu? Berarti ada 19 SKS mata kuliah. Kalau selesai mata kuliah, paling tidak mata kuliah ada 6 SKS. Jadi, saya pastikan pasti nggak selesai skripsinya semester ini. Saya harus bayar lagi ke depannya. Jadi, kalau sudah masih banyak mata kuliahnya, sebenarnya jangan ambil skripsi dulu, percuma aja. Ya. Kalau skripsi itu kalau nggak selesai 1 semester, ibarat penyakit itu. Kalau nggak selesai 1 semester, kemungkinan studi berikutnya nggak akan selesai juga biasanya. Jadi malas ya. Jadi mending kalau berskripsi betul udah siap ya, dan pastikan sudah bisa menyelesaikan 1 semester. Kalau enggak, itu kayak penyakit. Penyakit itu kalau udah sakit lama, kronis susah sembuhkan, lama-lama udah pasrah ya, pasrah aja saudara itu. Jadi jangan sampai lewat 1 semester. Kalau 1 semester demotivasi itu, dengan skripsi itu. Ya. Nah, tujuan skripsi itu apa? Ada tujuan skripsi itu. Itu yang membedakan sudah lulusan SMA sama sarjana.
Kalau itu pertama adalah melatih berpikir sistematis. Sistematis itu adalah berpikir sudah kalau ada masalah ya, ada masalah. Masalah itu sudah tahu benar nggak itu masalahnya. Jadi sudah harus identifikasikan masalah. Saya identifikasikan masalah, sudah harus punya knowledge untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, kalau nggak ada knowledge nggak bisa menyelesaikan masalah. Kemudian sudah bisa menduga apa jawaban masalah dari ilmu yang sudah miliki itu. Yang ketiga harus ada metode alat untuk mengumpulkan data di lapangan. Data di lapangan ya. Misalnya kalau saya sudah tahu masalahnya, sudah punya ilmu terhadap itu, kemudian bagaimana sudah turun ke lapangan ya, bagaimana cara turun ke lapangan. Nah, kemudian yang keempat sudah turun ke lapangan, apa yang data sudah ambil ya, bagaimana cara mengolahnya, kemudian hasilnya seperti apa, apakah nanti hasilnya bisa menjawab masalah atau tidak sesuai dengan pengetahuan Anda selama ini. Itu kenapa itu ya? Kenapa? Sehingga dapat kesimpulannya membentuk kebijakan yang lebih tepat itu sudah jalankan. Sehingga kebijakan yang sudah jalankan itu ya, kalau dalam bahasa politik itu akar rumputnya sudah tahu lah ya, sudah itu langsung diimplementasikan. Itu sistematis ya. Jadi kalau ada juga nggak sistematis itu sudah tahu masalah, tapi sok tahu dengan masalah yang ada. Padahal bukan itu masalahnya. Jangan itu bukan masalah ya. Dan jangan itu ada hubungan dengan yang ada yang terjadi sesungguhnya, hanya isu-isu dan sebagainya. Dan juga yang kedua, kalau nggak sistematis sudah tanpa ilmu apapun langsung sok tahu mengenai jawaban masalah itu. Seperti misal saya masalah terkait dengan kedokteran. Nah, saya kan baca di internet tentang kesehatan, nah saya sok tahu menjelaskan masalah itu. Padahal ilmu saya nggak ada ilmunya. Saya juga nggak tahu di lapangan. Langsung saya ambil kesimpulan masalah itu karena ini. Akan konyol, saya nggak ada ilmu terhadap itu, saya perlu benar ke lapangan ambil datanya, nggak perlu saya olah, empirik nggak saya miliki, langsung saya menyimpulkan macam-macam, ya sehingga jadi gaduh gitu. Nah kalau lulusan SMA sih agak seperti itu ya, seperti itu. SMA, lulusan SD, SMP, lulusan apa sih seperti pola pikirnya. Tapi kalau sarjana tidak demikian ya, demikian. Kalau ya masalah itu saya identifikasi benar nggak itu masalah sungguhnya ya. Lihat dulu ya, lihat fenomena itu seperti apa masalahnya. Nah, itu bukan masalah malah ya. Biasanya sudah sering terjadi seperti itu normal aja ya. Cuma isu aja gitu ya. Itu bagi sistematis ya. Ada runtut ya dari yang ada dari identifikasikan masalah, kemudian kita harus ada punya ilmu dan pengalaman di spek online kita gali ya sehingga kita dapatkan jawaban sementara yang dikenal dengan hipotesis ya. Jawaban sementara kira-kira wah ini karena ini. Jadi kita punya desain bagaimana nanti kita mengumpulkan data di lapangan. Ya. Dari lapangan kita olah dan nanti dapat kesimpulan ya. Jadi sistematis ya. Sistematis. Jadi kesimpulan yang bermuara pada kebijakan itu maka bahasa kebijakan yang tepat ya. Sama kalau di dalam kalau teknologi itu teknologi tepat guna gitu ya, teknologi tepat guna. Jadi kalau soal insinyur kalau bikin prototipe suatu produk harus tahu dulu masalah apakah produk ini memang dibutuhkan atau tidak. Jangan masih bikin produk aja. Tahu nggak laku ya. Nggak dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi teknologi tidak tepat guna gitu. Itu artinya ya. Jadi berpikir ilmiah itu apa? Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Nah, itu logis. Masuk akal. Empiris artinya dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu skripsi itu melatih saudara seperti itu ya, seperti itu. Jangan saudara melihat skripsi itu hanya sebagai tugas yang hanya sekedar formalitas ya, sehingga saudara tidak gunakan kesempatan itu atau contek di internet ya. Masukkan kalimat masuk di sini jadi gaduh-gaduh. Saya berapa kali ditemukan mahasiswa seperti itu ya. Jadi tulisan itu jelas gaduh-gaduhnya. Ya. Enggak ada hubungan dengan satu ini, enggak ada hubungannya ya. Nah, kita punya pedoman punya skripsi ya. Jadi kalau sudah ambil skripsi tolong sudah download ya di e-kampus ya. Nanti download di kampus download skripsi kayak gini ya, kayak gini. Nanti saya lihat ya. Nah, ini ini. Jadi kalau sudah download di kampus nanti akan seperti ini setemunya. Sudah ada yang melihat penulis skripsi nggak seperti ini? Sebetulnya ada mahasiswa sudah coba lihat penulis skripsi. Halo? Apakah Anda sudah melihat penulis skripsi seperti ini di kampus? Halo?
Halo? Nah, Halo? kok nggak kelihatan ya, Pak? Halo, sudah Pak, sudah saya download di kampus panduannya. Iya Pak, sudah di-download. Sudah, Pak. Sudah di-download Pak. Berarti sudah mendownload, berarti betul-betul siap tempur ya untuk masuk dunia proses penyusunan skripsi ya, skripsi. Jadi sudah Amin, ya. bagus-bagus, berarti sudah betul-betul menyiapkan diri ya. Jadi buku pedoman skripsi itu sudah baca ya. Jadi maksud baca ini supaya nanti masalah apa ketikan ya, aturan format ya, batas atas batas bawah, kemudian masalah menyusun referensi, kata asing, kemudian juga bagaimana bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu ada di sini semua ya, dari sini ya. Ini nanti di sini isinya ini tidak di daftar isi itu. Nanti sudah bisa lihat dari sini ini ya, daftar isinya ini pendahuluan dan gambar umum skripsi ya. Nah, ini gambar umum skripsi diceritakan pendahuluan, pengertian skripsi, tujuan skripsi, jenis penelitian skripsi, tahapan penulisan skripsi, periode skripsi, materi skripsi, dosen pembimbing, persyaratan mengambil skripsi. Ini penulisan proposal skripsi. Susunan proposal skripsi seperti apa? Proposal skripsi itu bab 1, 2, 3 itu proposal skripsi ya. Jadi kalau kamu udah bimbing sama dosen bimbingnya, bab 1, bab 2, 3 begitu selesai langsung daftar ujian seminar proposal namanya, seminar proposal. Proposal itu kalau bisa paling lama 2 bulan sejak dosen bimbing saudara dapatkan ya. Kalau bisa 1,5 bulan, tapi 1,5 bulan mungkin paling sekitar 2 bulan lah, 1,5 bulan sampai 2 bulan untuk ujian seminar proposal ya. Nah, kemudian ada bagian awal proposal skripsi ya. Bagian awal proses skripsi itu adalah seperti misalnya halaman judul ya, kemudian juga kata pengantar ya, kemudian daftar isi, kemudian daftar lampiran, daftar gambar, kemudian juga mengenai apa, mengenai daftar ini abstrak ya, abstraksi. Nah, itu termasuk apa sebagian awal proposal skripsi. Kalau bagian isi proses skripsi ya, bab 1 pendahuluan, bab 3, bab 2, bab 3. Ini ya, ini yang daftar isi ini. Nanti pendahuluan itulah ujungnya mendapatkan masalah ya, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis ya. Landasan teori itu termasuk juga grand teori yang satu. Lagi ini. Kemudian juga mengenai riset sebelumnya ya, karena metodologi penelitian ini desain penelitiannya. Misalnya populasi objeknya, populasi sampelnya berapa, tempatnya di mana, prodinya kapan, bagaimana cara mendapatkan sampel itu, metodenya gimana, terus bagaimana sudah variabel penelitiannya independen seperti apa, bagaimana mengukurnya, kemudian bagaimana mengolah analisis seperti apa, menggunakan time series, regresi dan sebagainya. Terus bagaimana uji hipotesisnya. Itu desain penelitian, metodologi penelitiannya. Nah, itu bagian akhir proposal skripsi seperti daftar pustaka ya, daftar lampiran itu ya. Itu bagian akhir proposal skripsi. Nah, kemudian proses skripsi bagian awal, bagian isi bab 3 ini, kemudian tambah bab 4 analisis dan pembahasan, kesimpulan, saran, itu bagian akhir seperti bagian akhir daftar pustaka, lampiran-lampiran. Nah, banyak mahasiswa berpendapat kalau sudah lulus sudah sampai ke tahap proposal skripsi, seminar proposal, berarti sudah 67% sudah mulai selesai. Tinggal bab 4, bab 5 ini satu hari bisa dibikin ya. Bab 5 ini paling gampang nih. Kesimpulan itu isinya jawaban dari permasalahan saudara. Kemudian keterbatasan dan saran ya. Sorry terbalik nih, keterbatasan dan saran. Nah, itu sidang skripsi, ada sidang skripsi, ada sidang proposal skripsi, sidang komprehensif skripsi, sekarang nama sidang skripsi ya. Itu plagiarism, ini kita sudah punya alat untuk aplikasi nama Turnitin. Kemudian ketentuan dan teknik penulisan. Ini cara penulisannya. Jadi sepelajari ini kertasnya apa, cara pengetikannya, teknik penomoran ini harus ada tekniknya. Kemudian ketentuan penulisan halaman sampul, halaman judul, penulisan halaman persetujuan dosen pembimbing, penulisan halaman tanda persetujuan penguji komprehensif. Jadi kalau saudara mau ujian skripsi, nanti ada tanda persetujuan dari
bimbing saudara. Tentuan penulisan lembar persyaratan karya sendiri. Ada statement bahasa ini adalah karya saudara sendiri. Kalau ketahuan di kemudian hari, saudara dicabut gelar sarjananya, bahasa itu nyontek, dicabut gelar sarjananya. Ketentuan nyusun kata pengantar, pengitikan daftar isi, pengitikan daftar tabel, cara pengitikan abstraksi, tentuan penulisan bab dan subbab dalam isi skripsi, cara penulisan tabel dan gambar, dan cara penulisan persamaan matematik, teknik penulisan lampiran, bab 6 teknik penulisan kutipan dan penulisan daftar pustaka. Sudah lengkap ya. Jadi sudah bisa baca buku ini. Sehingga kalau sudah baca buku dan ngerti itu, sehingga menghadapi dosen bimbing hanya masalah substansi ya. Substansi dan isi. Nah, kemudian saya kembali lagi ke sini ya, lagi yang tadi itu. Mungkin saya keluar lagi ya. Gimana jadi? Ini. Itu nggak kelihatan itunya ya. Sorry. Saya maaf itu nggak kelihatan sudah ya. Kemudian saya masuk lagi ke materi tadi ya. Bentar. Ini pedoman penyusunan skripsi ya. Jadi pedoman skripsi itu sudah saya jelaskan tadi, isinya itu ya. Tadi lupa saya menampilkan itunya ya. Ini nggak bisa sudah lihat ya. Kalau topik skripsi, nah yang penting itu adalah saat sekarang, harus punya topik skripsi. Topik skripsi itulah, begitu sudah putuskan topik seperti itu, jangan diganti ya. Bisa saat sekarang sudah punya topiknya, saya kuasai bisa tentang potensi keuangan pasar modal itu. Kita membahas mengenai apa, mengenai GCG misalnya, atau environmental accounting, akuntansi lingkungan misalnya. Nah, kalau udah sampai situ, sudah jangan rubah lagi topiknya. Nanti environmental accounting itu apa saja yang sering subtopiknya yang sering dibahas. Misalnya tentang apa? Apakah environmental accounting itu variabel seperti apa? Dan ada nggak foto-foto mempengaruhi variabel itu? Jadi nanti sudah tinggal memilih aja, cari di Google, search di Google, saya bisa lihat topik-topik itu. Lihat jurnal terkait dengan environmental accounting. Jadi sama seperti sudah kalau belanja bulanan, kalau ke mall harus siapkan apa yang sudah beli. Kalau itu habis waktu muter-muter nggak karu-karuan. Jadi itu kan di awal. Kalau topik harus baru ya, unik, simple, diterima di jurnal ilmiah. Tema ini temanya hanya saran aja. Kalau ilmu dikaitkan dengan COVID-19 kalau bisa ya. Kalau bisa lebih bagus ya. Bisa saudara mengaitkan dengan kinerja keuangan pasca COVID tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Apakah ada perbedaan nggak kinerja keuangan perusahaan yang ke publik itu? Ini bagus lagi itu ya. Misalnya industri perbankan ya. Bagaimana kinerja perbankan sekarang sama sebelumnya. Dalam bulan aja datanya. Kan kalau di bank itu ada laporan triwulan September, triwulan 3 tahun sekarang dibandingkan triwulan 3 tahun lalu ya, perbandingan gimana kinerjanya. Dua tahun aja tapi dalam triwulan. Nanti diambil banyak bank ya. Itu bisa jadi penelitian skripsi deh, skripsi sederhana, tapi nggak ada yang bikin, belum ada yang bikin sekarang ya. Dan simple itu cuma simple, unik ya. Itu contohnya. Dan juga sistematika skripsi. Skripsi itu seperti terkait dengan berpikir sistematis tadi itu ya. Jadi bab 1 pendahuluan itu isinya apa? Itu berusaha melihat fenomena. Kalau topik sudah tahu, misal topik tadi itu misal terkait dengan melihat bagaimana kinerja perbankan masa COVID ini dibandingkan tahun lalu dengan bulan yang sama, mungkin September berarti 3 bulan ketiga sekarang dengan tahun lalu. Nah, lihat fenomenanya seperti apa?
gambaran kinerja kan seperti misalnya return on asset, return on equity ya, kinerja atau efisiensi termasuk kinerja perbankan itu ya. Itu bagaimana efisiensi perbankan ya, efisiensi perbankan pakai BOPO aja, efisiensi perbankan masa COVID dibandingkan masa sebelum COVID ya, bagaimana? Nah, lihat fenomenanya. Itu lihat di riset sebelumnya. Ada nggak di riset sebelumnya yang tentang membandingkan kinerja suatu periode ini dengan periode sebelumnya, ya. Nah, sehingga di situ dapat permasalahan masalah saudara, ya. Masalah apa yang menyebabkan pengaruh perbedaan itu, ya. Kemudian tinjauan teori dan hipotesis. Jadi bab 1 itu outputnya apa? Outputnya masalah penelitian itu outputnya. Masalah penelitian itu dapat dari kajian pengamatan fenomena terkait dengan variabel yang diteliti, terutama dependent variable yang kamu teliti. Kemudian yang kedua terkait dengan penelitian sebelumnya. Dia ada kontradiktif antara satu hasil dengan hasil lain, atau experience orang sebelumnya, sehingga tadi sudah melakukan penelitian itu. Ya dapatlah masalah penelitian. Nah, bab 2 ini terkait dengan tinjauan teori terkait dengan masalah penelitian. Jadi kalau masalah penelitian terkait dengan akuntansi, teori itu akuntansi. Kalau masalah penelitian terkait dengan marketing, ambil teori terkait marketing. Nanti lagi subnya, kalau marketingnya ada lagi, misalnya masalah marketing tapi ada sub masalah lagi. Wah, ini dalam marketing ini. Ambil teori tentang marketing juga. Teori itu termasuk grand teori sama penelitian riset sebelumnya. Yang baca di jurnal dan sebagainya. Harus relevan. Jadi jangan sampai terjadi untuk tunjuk masalah itu perlu pemecahan sementara menggunakan teori A, tapi sudah bikin di bab teori B, nggak nyambung ya, nggak nyambung. Hipotesis ya, hipotesis sudah dari kajian teori, dari kajian riset sebelumnya, sudah dapat jawaban sementara dari permasalahan itu. Jawaban sementara. Kalau di dalam sehari-hari, kalau di praktek perusahaan, kalau sudah nggak pikir sistematis, ya sampai langkah bab 2 udah selesai, langsung ambil keputusan. Nah, itu nggak bisa. Berarti keputusan sudah itu nanti kesimpulan sudah itu masih belum bisa dibuktikan. Jadi hanya berdasarkan pendapat orang lain ya, teori sebelumnya. Benar nggak seperti itu? Jangan tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Ya. Nah, jadi bab 2 itu outputnya lah hipotesis. Output bab 2 itu hipotesis. Hipotesis itu harus diuji nanti. Diuji di lapangan. Nah, untuk menguji lapangan itu sebelum ke lapangan harus sudah punya bagaimana desain untuk penelitian itu supaya nanti di lapangan ada guidance ya. Misalnya sampel populasinya apa, objek populasi, kemudian sampelnya berapa, kemudian juga bagaimana cara ngambil sampel itu ya. Dan sampel tidak ambil nanti variabel apa yang akan sudah gunakan penelitian itu ya, sehingga nanti di variabel itu nanti bisa ambil dari sampel-sampel yang ada ya, sampel yang ada itu. Nah, kemudian juga bagaimana mengolahnya, itu bagaimana analisisnya. Kemudian setelah itu dapat itu, kemudian bagaimana menguji hipotesis yang ada. Setelah kita dapat hasil data, kita olah, dapat hasil olahan datanya, dapat gambar datanya. Nah, nanti bagaimana kita menguji hipotesis yang sudah kita ungkapkan di bab 2. Yang merupakan jawaban sementara dari bab 1, masalah bab 1. Ya. Nah, kita ujilah kita datang ke lapangan, kita ngumpulin datanya ya, sampelnya, kemudian juga kita tes deskripsi statistiknya ya, kita lihat, kita uji validitas sampelnya ya. Kemudian uji terkait untuk apakah layak atau tidak data ini diolah ya. Kemudian nanti dapat hasil-hasil yang regresi, hasil persamaan dites lagi apakah persamaan regresi ini layak dipakai untuk menguji hipotesis ya. Apalagi ujinya. Jadi banyak diuji itu. Jadi sebelum sampai ke hipotesis ya, dipastikan benar data-data yang diolah itu betul-betul bisa digunakan untuk alat untuk uji hipotesis ya. Hipotesis. Hasil-hasil olahan data itu. Bisa nggak seperti kalau kita di pabrik itu ya, kalau sudah bekerja di pabrik, pastikan barang yang kita uji itu betul barang sudah betul-betul siap diuji ya, siap diuji. Jangan sampai ada yang kurang. Nanti hasil uji nggak tepat nanti. Itu metodologi. Itu yang bab 4. Bab 4 itu bagaimana cara mengumpulkan data dikumpulkan seperti apa, kemudian analisis. Nah, diuji. Nah, uji itulah yang diuji hipotesis di bab 2 itu.
Ada alat uji hipotesis di bab 3 sudah kita sampaikan, di 4 langsung dipraktekkan, diimplementasikan alat ujinya itu. Nah, kemudian dari alat uji itu, dapat kesimpulan, wah ini hipotesis ditolak, diterima, ada yang terimanya, ada yang positif, negatif dan sebagainya. Ya, sehingga kita dapat simpulkan di analisis ya, hasil uji hipotesis dianalisis. Analisis seperti apa? Apakah hasil uji hipotesis itu sesuai dengan pikiran kita enggak ya? Dengan teori sesuai enggak? Kalau sesuai kenapa gitu? Kenapa enggak sesuai? Misal contoh kita perkirakan tadi itu kita hasil hipotesis kita kemungkinan kinerja industri masa Covid berbeda signifikan negatif dibandingkan kinerja tahun 2020. Beda negatif ya. Nah, ternyata beda positif. Wah, kenapa kok ada lebih meningkat hasilnya? Ada apa nih? Waktu ternyata industri kita terjadi industri yang panen raya justru di masa Covid. Contoh misalnya industri yang terkait dengan dengan industri operator yang menjual jasa internet ya, internet itu panen raya. Dan juga industri terkait dengan jual makan online ya, itu juga panen raya, makanan online. Industri yang makan dengan online, nah itu juga luar biasa hasilnya. Itu juga sifatnya online. Nah, itu melejit ya. Nah, itu. Tapi kalau sifat industri yang terkait dengan arus pertemuan dengan masyarakat ya, sifatnya kebutuhan sekunder ya, transportasi, pariwisata, itu sudah bisa diperkirakan. Udah perbankan sudah turun. Karena banyak unit usaha itu yang turun sekarang, sehingga banyak mereka tidak mampu berkredit ya. Udah lembaga pembiayaan juga turun. Jadi sektor jasa keuangan atau SJK itu banyak turun kualitas kinerjanya ya. Jadi kalau sudah hati-hati kalau sudah meneliti industri yang sifatnya yang sifatnya online ya, itu kemungkinan positif ya, bedanya positif ya. Nah, referensi itu nanti sudah bisa ngambil dalam bentuk buku ya, jurnal ilmiah. Dilarang saya ambil referensi dari modul nggak boleh ya. Dua artikel ilmiah di situs ilmiah atau jurnal ilmiah. Artikel ilmiah betul ilmiah yang berreputasi lah. Banyak juga artikel ilmiah itu tidak reputasi, tidak bisa ditunjukkan hasilnya. Dan juga jangan sambil itu di koran ya, di koran nggak boleh kecuali di kata pengantar itu melihat fenomena boleh sudah ambil referensi di koran, tapi nggak boleh masukkan dalam daftar referensi. Itu data footnote aja, footnote. Jadi kalau sudah ngambil data di majalah ya, di koran, di apa, itu di footnote aja, jangan di daftar referensi. Ya, referensi tidak boleh, koran, majalah itu nggak boleh lah ya. Nah, kemudian juga so bisa juga untuk mendapatkan itu menjadi anggota Perpustakaan Nasional. Kemudian langganan jurnal IBS juga kita punya Emerald. Jadi gratis sudah bisa searching di situ. Ada banyak jurnal di situ bisa searching di situ. Kemudian repositori pustaka IBS bisa juga. Repositori pustaka IBS ini bisa sudah dapatkan tulisan dari skripsi yang dulu, tapi nggak boleh soal referensi skripsi, hanya dapatkan ide aja. Apakah yang saya buat ini pernah dibikin oleh mahasiswa IBS nggak? Bisa dites itu di repositori ibs.ac.id ya. Kemudian di Google Scholar ya, Google Scholar juga bisa ya. Kemudian juga di akademi.edu, kemudian di berbagai situs jurnal yang reputasi ya. Seperti Scopus ya. Itu bisa serang di situ. Tapi biasa kalau sudah masih baru harus bayar pakai mendownload. Tapi kalau sudah 5 tahun ke atas ada dilepas dari gratis ya. Lanjut penelitian skripsi. Jadi penelitian skripsi itu bisa studi kasus ya. Kemudian bisa juga penelitian kualitatif, bisa juga penelitian kuantitatif. Kalau studi kasus ya, kalau silakan bekerja nih. Kalau bisa studi kasus di perusahaan yang sesuai dengan bidang ilmu saya silakan aja. Ya. Misal akuntansi, saya mengambil kerja di perusahaan kereta api. Wah, ini kereta api menarik nih, belum ada yang meneliti bagaimana pengakuan pendapatan untuk perusahaan kereta api, belum ada itu ya. Simple dan sederhana, bagaimana pengakuan pendapatannya. Sudah bandingkan dengan teori sama standar akuntansi keuangan berlaku. Kan agak unik itu. Dan kalau sudah bekerja di PLN, wah, di PLN kok menarik juga jasa. Nah, bagaimana pengakuan pendapatan di PLN tempat sudah bekerja?
Itu menarik kan? Menarik juga. Nah, itu kerja di perusahaan asuransi. Nah, bagaimana pengakuan aset di aset produktif perusahaan asuransi dan pengakuan pendapatan gimana? Karena asuransi itu ada dua kegiatan utama. Pertama, kegiatan untuk mendapatkan premi, kemudian divestasi dalam bentuk kegiatan investasi. Karena aset di asuransi itu biasa bagian pertamanya bukan cash atau piutang, dan ada piutang. Yang pertama investasi, baru berikutnya cash ya, kemudian juga aktiva tetap dan sebagainya. Itu kan unik gitu ya, terutama pendapatan seperti apa asuransi. Asuransi sudah bekerja di Gojek ya. Gojek gimana pendapatannya? Seperti apa? Nah, itu menarik kan? Nah, itu studi kasus. Ambil datanya, cari bagian pembukuan ya, bagaimana pendapatan, lihat kebijakan akuntansinya, lihat the jurnal, lihat income statement neraca, bagaimana impact-nya terhadap fungsi keuangan, kinerja keuangan kalau seandainya pendapatannya bukan seperti itu. Misalnya di setelah akuntansi mengatakan dia terapkan B. Nah, kita uji dengan simulasi bagaimana kalau terapkan setelah akuntansi, bagaimana hasil dibandingkan dengan kalau pendapatan sesuai dengan perusahaan. Beda hasil gimana? Dampak terhadap kinerja gimana? Dampak terhadap kondisi keuangan bagaimana? Itu deskripsi ya. Studi kasus. Nah, dulu generasi saya adalah banyak studi kasus. Karena generasi ini kalau bikin skripsi tidak ada internet ya. Nggak mungkin empirikal banyak perusahaan, itu nggak mungkin lah. Itu hanya studi kasus ya, studi kasus di bidang akuntansi, manajemen, marketing ya studi kasus. Kalau sudah kerja di perbankan, bagaimana perbankan itu mendapatkan nasabah, gimana caranya, metodenya gimana ya, gimana dia punya strategi plan untuk mendapatkan calon nasabah, bagaimana strateginya, apa programnya ya. Terus bagaimana marketing itu diukur sukses atau tidak, apa dasarnya, dan seterusnya. Kemudian bagaimana dia mendesain produknya, bagaimana dia tahu bahwa selera konsumen meningkat atau turun, kemudian dia tahu ya dari perusahaan itu. Itu secara lihat itu strateginya gimana ya. Itu studi kasus ya. Nah, penelitian kualitatif itu penelitian yang sifatnya menguji ini sebagian orang mengatakan penelitian kualitatif itu seperti studi kasus ya. Padahal enggak juga ya. Kualitatif itu bisa contoh seperti ini. Sudah pergi melihat persepsi masyarakat terhadap COVID sekarang gimana? Atau apakah semua masyarakat sama persepsi tentang COVID-19 itu? Tingkat pengetahuan literasi gimana? Literasi COVID itu gimana? Ditanya satu, jadi kuesioner. Ternyata masyarakat di kampung itu mengatakan COVID-19 itu enggak berbahaya. Masyarakat sendiri mengatakan berbahaya tapi tidak mematikan. Dan lain juga itu. Jadi sudah lihat semuanya. Ya, kita padukan, kemudian dengan teori. Nah, itu dapat konsep COVID yang baru dari saudara. Ternyata COVID-19 itu bukan seperti disampaikan oleh Pemda. Ternyata COVID-19 ini dan sebagainya. Jadi dibandingkan dengan konsep yang ada, dengan peraturan yang ada. Jadi perubahan konsep di masyarakat tentang COVID-19 itu dan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Itu kualitatif ya. Kemudian kuantitatif ya, angka-angka. Di pertumbuhan GDP, kemudian likuiditas perusahaan, dampak terhadap saham dan sebagainya ya. Itu kuantitatif ya. Nah, alat analisis beda. Kalau studi kasus, soal analisis ya hanya komparatif aja, hanya deskriptif aja. Itu dibandingkan data-data. Kalau kualitatif pakai alat softwarenya ada. Softwarenya kalau kita masukkan semua pendapat, dimasukkan software itu dia akan hitung itu. Dari 100 orang pendapat, kata-kata ini adalah 90 orang, 90% kata-kata ini. Ada kata berikutnya diurut kata-kata yang muncul ini ya. Sampai kata-kata yang hanya satu orang pendapat paling ujung. Dia dapat definisi yang baru tentang suatu persepsi. Itu kualitatif ya. Nah, di IBS belum ada itu kualitatif seperti itu. Belum ada, saja kuesioner beda lagi ya. Tapi yang kualitatif sifatnya merangkum suatu persepsi masyarakat ya. Dapat suatu definisi baru, dapat suatu cara baru dan sebagainya ya, sebagainya. Dan cara penulisan ya, setiap kalimat harus memenuhi unsur SPOK. Kemudian kalimat padat dan tidak bertele. Itu kalimat pasif ya. Pasif itu seperti misalnya kalau suruh baca novel itu aktif kalimatnya ya. Kalau pasif itu kalimatnya seperti report, bukan direct speech ya.
Jadi kalau baca novel sudah bisa terbawa emosi, tapi kalau kalimatnya pasif enggak ya. Kalimatnya datar ya, tidak ada kata-kata yang menimbulkan emosi ya, tidak ada kata-kata yang menimbulkan perasaan marah, senyum, gembira dan sebagainya, enggak ada. Maka sudah kalau beda kalau saya ada mahasiswa baca novel, ada mahasiswa baca jurnal, itu mimik wajahnya beda itu. Wajah novel mungkin sebentar tersenyum, sebentar marah, itu wajahnya muram. Tapi wajah jurnal enggak, jurnal itu wajahnya serius, biasa aja, tenang aja. Ya, biasa aja, enggak ada mimik wajah baca jurnal itu, biasa aja. Ya, tidak ada kesannya kaget ya, enggak ada. Karena kalimat jurnal itu kalimatnya datar aja, tidak ada kalimat yang bergejolak dalamnya. Ya, enggak ada. Bisa hasil penelitian menyatakan, waduh luar biasa, enggak ada kata itu. Ya. Waduh hasil penelitiannya luar biasa, ternyata selama ini fitnah, tidak sesuai dengan fakta, enggak ada seperti itu, enggak ada. Ya, bukan gejolak. Ya. Itu kalimatnya karena kalimatnya pasif ya, pasif. Dan istilah-istilah hiperbol enggak ada. Ya. Dia menggunakan kata-kata baku, tidak menggunakan bahasa populer. Ya. Dalam satu kalimat, hindari menggunakan banyak anak kalimat ya, sehingga inti masalah jadi enggak tahu lagi. Jadi seperti misal anak kalimat itu ada 3, anak kalimat subjek, anak kalimat predikat, anak kalimat objek ya, objek. Yang di kalimat itu lebih kalimat, ada kalimat subjeknya panjang sekali. Karena ada lagi anak kalimat, ada anak kalimat. Sehingga berhenti sampai situ, belum sampai ke predikat. Ya. Pasti nggak ada artinya kalimat, nggak ada artinya kata-kata, nggak ada artinya. Ya. Karena baru menjelaskan subjek, tiba-tiba karena saking panjangnya, bisa 3 baris, 4 baris, itu berhenti. Kan nggak ada maknanya. Bisa saya bilang, misalnya sebenarnya Badu, itu aja kan, Badu, dikasih tahu Badu adalah, Badu ini berasal dari kota A, dia anak pintar, kemudian juga pernah punya prestasi ini, dan selama hidupnya tidak pernah menderita, kemudian pada tahun dia masuk ke IPS, titik. Ada artinya nggak ada makna, ada maknanya nggak ada maknanya. Kalimat apa itu? Ya, hanya baru nyebut subjek, ya, menjelaskan subjek, tapi nggak ada predikat. Itu mau ngapain si Badu tuh? Tanya, si Badu tuh mau ngapain dia? Apa mau dilihat dari si Badu itu? Ya itu udah sampai di mana deh? Pertanyaan itu kan muncul dari orang baca itu. Karena kalimatnya nggak lengkap ya, nggak lengkap kalimatnya. Karena itu banyak anak kalimatnya panjang, sampai 3 baris, 4 baris. Tapi orang bertanya, ini si Badu mau apa sih si Badu sebenarnya? Walaupun dia anak orang kaya, nggak pernah susah, itu ngapain dianya? Mau diapain ya? Nah, itu timbul pertanyaan seperti itu. Hindarilah seperti itu. Karena saya sering menginstruksi mahasiswa, saya baca 4 kalimat, nggak nangkap saya maksudnya apa. Ternyata apa? Banyak anak kalimat yang menjelaskan subjek, atau kalau nggak anak kalimat menjelaskan predikat. Misal si Badu pergi dijelaskan pergi itu adalah sesuatu kata kerja ini. Aduh, sampai selesai ya. Kalau dia pergi ngapain ya? Kalau dia pergi ngapain? Ya, dia pergi kemana nggak jelas juga. Apa dia maunya nggak jelas juga. Jadi banyak pertanyaan dari kalimatnya itu, nama kalimat yang belum selesai ya. Orang masih menunggu, mata masih terbelalak, dan kalimat itu tiba-tiba berhenti dan nggak jelas arah kemana. Orang udah capek dengarinnya. Ya, nah itu dari seperti itu ya. Udah plagiarism, ini penting ini ya, plagiarism. Jadi plagiat ini luar biasa ini ya, luar biasa. Jadi mahasiswa, para dosen pun ya, para dosen mungkin agak kurang ya. Mahasiswa dan juga orang di luar yang di luar kampus, plagiat itu dianggap biasa, kegiatan biasa. Artinya suatu kegiatan yang bukan kegiatan yang harus menanggung malu, bukan ya. Bukan kegiatan harus harus sesuatu yang serius dipikirkan ya, biasa aja gitu. Jadi kalau sudah bikin bab 2, satu pun nggak ada referensi, tiba-tiba dosen ketangkap seperti itu, sudah paling senyum aja, nggak ada beban. Padahal itu kejahatan luar biasa di bidang intelektualitas, itu kejahatan luar biasa. Hukumnya pidana itu, pidana. Dan sudah sama seperti penjahat lain, penjahat intelektual ya. Kenapa? Karena dalam sehari kita sering plagiarism, melaksanakan plagiat. Contoh gini, kalau mendengarkan si A ngomong ya tentang sesuatu, nanti kalau ngomong sama temannya, saudara pasti nggak menyebutkan nama orang itu. Saya pakai nama saudara itu pemikiran saudara.
Plagiat di dalam berkata lisan. Plagiat dalam berkata lisan. Ini soal dengar si A itu mengatakan penjelasan tentang AA panjang lebar, besoknya surah cerita sama lain panjang lebar juga. Tapi surah nggak pernah nyebut nama si A itu. Ya, itu plagiat di dalam lisan itu. Nah, itu kalau di masyarakat saya itu udah biasa. Sehingga terbaik ada bahasa tulisan, terbaik juga. Jadi surah terbiasa merasa gengsi, mereferensi sumber-sumber ilmu itu. Dan merasa bangga surah tidak mereferensi. Kalau terbalik dunia itu, terbalik ya. Kalau bisa itu jangan. Nah, kita ada alat untuk mendeteksi saudara apakah terdeteksi plagiat atau enggak. Itu alatnya untuk menguji similarity, kesamaan antara tulisan saudara bikin dengan tulisan ada yang sudah dipublikasikan. Nah, tulisan publikasi tulisan seluruh dunia itu, seluruh dunia. Jadi contoh misal kita punya ketentuan kalau mahasiswa itu tingkat kesamaan adalah maksimal 30%. Harusnya lebih kurang, harusnya 20%. Karena 30% terlalu tinggi, terlalu tinggi. 30% tapi sementara sekarang masih 30%. Nanti kalau sekitar setahun, 2 tahun lagi kita kurang jadi 20%. Sekarang kita masih 30% ya. Karena masih banyak juga kampus lain masih 30% maksimal similarity-nya, maksimalnya. Lebih dari itu nggak boleh. Ya. Jadi cara kerja gimana? Jadi cara kerja Trinity itu dimasukin tulisan saudara ke dalamnya, baik dalam bentuk Word atau PDF sama aja. Nanti dia akan deteksi itu. Kita nunggu 15 menit, tunggu 10 menit, tunggu setengah jam, ada tunggu 1 jam. Nanti habis keluar, dia akan deteksi. Wah, ini kalimat ini ditandai merah. Ini sama nih tulisan ini. Kita klik itu ketemu tulisan dimaksud. Antar lagi, ini sama dengan tulisan ada di benua Eropa, Amerika, di Asia, seluruh dunia, di Australia. Ketemu lagi, ya. Wah, ini sama tulisan ini. Ini sama dengan ini. Jadi kalau seandainya terjadi kesamaan itu upayanya apa? Melakukan perubahan kalimat. Ya, kalimat sudah. Asal nama sudah lupa namanya. Ya. Jadi jangan sampai kalimatnya sama, tapi maksudnya sama. Dan juga menambahkan referensi. Kalau referensi ada sih nggak masalah ya. Gitu. Jadi ya nanti ketentuan plagiarisme itu ada sosialisasi, nanti ada di dalam ketentuan plagiarisme itu ya. Tapi intinya adalah sudah maksimal similarity 30%. Nah, komposisi halaman bab ini sifatnya rule of thumb, ya, rule of thumb aja. Tidak ada ketentuan yang menentukan seperti ini, tapi kelaziman aja. Jadi porsi bab 1 sekitar 20% lah. Berkisar antara itu. Bab 2 30%, bab 3 10%, bab 4 40%, bab 5 5%. Jadi berkisar antara itu, jangan sampai terjadi nanti bab 1 itu 30%. Bab 2 itu 10%, bab 3 itu 5%, bab 4 cuma 5%. Ya. Itu konyol gitu ya. Bab 5 hanya 1%. Ya. Jadi yang paling inti apa? Yang paling bagus itu bab 4 itu lebih banyak. Karena situ dan alat sudah muncul di situ. Kemampuan sudah sebagai intelektual di situ. Bagaimana sudah menganalisis data, bagaimana sudah menganalisis hasilnya, bagaimana sudah menyikapi hasil dibandingkan dengan hipotesis, dengan teori yang ada apa ini, kenapa kok seperti ini. Itu harus panjang lebar dan bahasa sudah sendiri. Ya, kalau bab 2 itu bahasa orang lain, ya bab 3 mungkin sebagian bahasa orang lain. Di bab 4 adalah bahasa sudah sendiri, bukan bahasa orang lain di bab 4 itu. Jadi referensi udah mulai kurang di bab 4 itu. Jadi itu menarik ya. Maka harus 40%. Ya, jangan sampai di bab 4 itu cuma 10% aja. Jadi 90% bahasa orang lain, ya. Orang lain. Jangan sampai terjadi. Ya. Nah, konsultasi bimbing skripsi ya, yang perlu saya ingat adalah konsultasi bimbing itulah hak saudara, hak mahasiswa. Karena sudah bayar ya, kalau sudah sistem paket ya, sistem paket itu kan kalau 6 SKS kan mungkin sepertiganya lah dari sudah bayar untuk itu. Kalau maksimal sudah kan 21 SKS satu semester. Kalau 6 berarti berapa? Sepertiga atau seperempat, mungkin seperempat kurang ya, kurang. Itu hak saudara. Jadi kena hak saudara ya, tapi nggak boleh kurang ajar. Kalau kurang saudara boleh kurang ajar ke dosen, harus sopan santun ya. Bahasa kalau sudah SWA-nya harus bahasa sopan ya. Terus tidak apalagi dosen itu jarak umur jauh sudah beda 30 tahun, udah beda 40 tahun, udah beda 20 tahun, udah beda 10 tahun. Ada yang beda 5 tahun, ada lebih tua, lebih muda pada saudara, bisa juga. Jadi mahasiswa lebih tua pada dosennya, ada ya. Saya dosen bimbing saya S3
umur lebih muda pada saya, tapi saya hormat sekali sama dia. Dan saya memandang dia seperti kakak saya, senior, karena senior dalam ilmu, bukan senior dalam dalam umur ya, tapi senior dalam ilmu lebih bagus pada saya, maka saya hormat sekali sama dia, ya. Walaupun dia lebih muda pada saya, tapi mandangannya saya seperti lebih senior saya, ya. Itu tata krama. Jangan samakan bergaul sama teman sebaya, ya. Jangan samakan bergaul sama teman yang lebih muda pada saudara. Hati-hati. Kalau bahasa Minang itu ada kata melereng itu bahasa menurun, bahasa yang untuk datar, bahasa untuk mendaki. Jadi ada bahasa untuk orang yang lebih tua, ada bahasa untuk orang lebih muda, ada bahasa sebaya. Itu beda bahasanya. Sopan santun ya. Nah, sama aja generasi sudah itu kalau bicara setelah itu, aduh, ngeri saya baca WA-nya, ya. Seolah kita itu sebagai pembantu dia, seolah kita itu sebagai suruhan dia. Nah, itu hati-hati ya, hati-hati. Kalau saya, karena generasi saya itu masih terpengaruh dengan bahasa Melayu tinggi. Kalau saya baca itu novel-novel itu sangat tinggi anunya, sopan santunnya. Sekarang baca novel, aduh, baca novel sekarang bahasanya luar biasa itu ya. Ngeri saya baca novel-novel sekarang. Lagi bahasa, saya lihat teman-teman yang anak saya yang umur SMA, kuliah itu, kalau saya baca WA-nya, ngeri-ngeri bahasa, ngeri sedap bahasanya itu ya. Sedap bahasanya. Karena sopan santunnya. Itu. Saya nggak tahu apakah diajarkan atau tidak di sekolah itu ya. Karena sekarang guru juga udah mencuek terhadap muridnya. Muridnya diatur, susah diatur ya. Kalau diatur nanti orang tuanya datang ke sekolah, nak labrakin gurunya kan repot juga itu. Nah, itu makanya hati-hati sudah. Jadi harus sopan santun lah. Kalau di kampus lain tuh ada peringatan. Di kampus ini ada peringatan, misalnya berbahasa ke dosen mengatakan ini harus seperti ini, terus maaf dulu dan sebagainya. Ada spanduk itu. Kita belum ada. Nanti lama-lama bisa harus dibikin juga seperti itu. Karena beberapa dosen mulai masa nggak enak sama mahasiswa, ya. Saya nggak di approve Pak. Salah saya apa? Aduh, ngomongnya udah jelas dia salah ngomong itu lagi ya. Kan gak sopan banget tuh, ya. Lalu tempat bimbingan kalau bisa minta jadwal bimbing ke dosen bimbing ya. Jadi minta jadwalnya minimal itu 2 minggu sekali lah diminta. Tapi karena kondisi COVID mungkin seminggu sekali bisa. Kalau saya nggak sibuk, tapi minimal itu seminggu sekali sudah dapat jadwal. Saya sekarang kalau sama dosen bimbing skripsi saya seminggu sekali ketemu di Vicon di skripsi. Dan seminggu sekali. Kadang ada yang seminggu 2 kali. Itu masa tertentu ada seminggu 2 kali karena dia mau ujian kompre ya, ujian sidang skripsi terpaksa seminggu 2 kali. Tapi kalau masih awal seminggu sekali. Dia harus hadir di Vicon ya. Dan minimal pertemuan 14 kali. Karena sama seperti pertemuan kuliah 1 semester. Nah, tempat bimbingan aku bisa di kampus. Sekarang kan bimbingan di Vicon ya. Dulu kalau kondisi normal harus di kampus, jangan di luar kampus ya. Jangan berduaan sama dosen sama mahasiswa. Nanti yang 3 itu ada makhluk halus yang ketiga ya. Itu. Tapi kalau di Vicon berduaan nggak apa-apa. Vicon berduaan kan dunia maya ya, beda nggak apa. Berdua, bertiga, berempat, dimanapun bisa di Vicon. Ya kamu di rumah, dosen di rumah juga nggak masalah ya. Tapi kalau seandainya kondisi normal tuh harus di kampus ya. Dan segera beritahu dosen bimbing bila ada kendala. Beritahu ke dosen bimbing bila ada kendala. Jadi kalau minggu itu saudara harus setiap minggu, misalnya minggu itu belum ada perkembangan, datang aja konsultasi. Kalau tidak, saudara menanya apalah pokoknya. Atau kesulitan lapangan data, kesulitan cari buku, atau buku yang belum ketemu, tanya ke dosennya. Atau nggak ngerti tentang formulasi variabel tertentu. Atau tidak paham apa teori nggak paham, itu konsultasi aja, datang tiap minggu. Lalu segera sampaikan ke prodi bila ada kendala dengan dosen bimbingnya. Jadi kalau ada kendala yang nggak bisa diselesaikan dengan dosen bimbing, temui prodi ya. Bisa jalan keluarnya apakah topiknya harus diganti ya, kemudian apakah di masalah tata krama, sopan santun ya, dengan dosennya, mungkin dosen bimbing tersinggung dan sebagainya. Atau karena mulai topiknya, atau karena tidak cocokkan dosen bimbing sama mahasiswa, itu nanti ke prodi akuntansi seperti Pak Dr. Erik, kalau sudah menerima temui Pak Dr. Erik Jaya. Kalau sudah dosen mahasiswa akuntansi, temui Dr. Wiwi Idawati ya. Terus semangat dan punya tekad untuk selesai dalam 1 semester. Harus selesai 1 semester ya. Nggak bisa nggak, harus selesai. Kalau nggak selesai 1 semester, ibarat bertele skripsinya.
Tenggat waktu lah 4 bulan. Sejak SK dosen bimbing di Poin 4 bulan. Bab 1, 2 dan 3 harus 2 bulan. Jadi kalau sekarang mulai, berarti pertengahan September ni, berarti Oktober, November harus ujian sempro, November ni. November sempro, kemudian nanti sidang skripsi bulan Februari ya. Jadi itu harus targetnya seperti itu. Karena bab 1, 2, 3 harus 2 bulan. Bab 4 dan 5 itu 1,5 bulan. Finishing dan skripsi setengah bulan, 2 minggu. Ini pas 4 bulan ya, 4 bulan. Rasa ujian skripsi ini tidak boleh nilai D. Ya. Ini ada murid mahasiswa, pura nggak tahu dengan nilai D-nya. Begitu ujian skripsi, Pak, saya nggak tahu nilai D. Saya pikir suruh semua, ya ulang lagi, nggak ada cerita itu. Nggak ada cerita, harus ulang lagi semester depan. Jangan dikira kita kasihan, karena itu bahaya. Satu kampus kalau bisa merubah nilai itu ibarat kampus akan jatuh itu. Jadi kasus-kasus kampus lain yang nggak bisa naik lagi karena suka merubah nilai mahasiswanya. Maksudnya Pak D itu udah kasih C, dirubah C. Nah, itu bahaya. Jadi kalau ada ketahuan sudah kerjasama dengan karyawan dipecat itu. Sudah dipecat, karyawan dipecat. Kerjasama sama dosen dipecat, mahasiswa dipecat kalau merubah nilai. Ketahuan itu dipecat karena udah masalah integritas. Jadi yang sekali sudah merayu dosen, merayu staf akademik, staf yang lain untuk merayu merubah nilai. Enggak bisa. Ini banyak, kemudian ada juga mahasiswa itu. Saya Pak D, Pak, saya nggak tahu, saya harus Pak D. Lu nggak tahu, gila atau apa nggak tahu ya? Masa dapat dia nggak tahu ya? Masa selama ini nggak lihat di kampus ya? Pernah nggak tahu dan ditaruh lagi itu bagian akademiknya, dikejar terus. Saya bilang mana mahasiswa, temui saya itu. Tapi sekarang nggak berani temui saya itu mahasiswanya. Nggak boleh gitu ya. Jadi ingat sekarang lihat nilainya. Kalau sekali nilai soal D, pernah nggak tahu, kita nggak akan menyelesaikan lah. Harus langsung ulang ya. Nggak ada istilah Pak, bisa nggak ikut ujian aja. Nah, itu sekolah cecek itu ya. Lalu sertifikat risk management 1, GB1 sama pajak. Kalau pajak kalau manajemen ya. Kalau akuntansi nggak usah ya. Jadi risk management 1 itu nanti sudah ikut yang pelatihan yang pagi itu sama itu. GB1 juga sama. Pertanyaan sekarang, bisa nggak tanpa pelatihan? Bisa aja asal lulus risk management level 1 di BNSP, LCP, dapat sertifikat BNSP bisa tanpa ikut pelatihan bisa. GB1 saya beli bukunya, saya pelajari bukunya, ada jual itu kok, toko buku risk management juga ada jual toko bukunya. Itu saya baca, ikut ujiannya sertifikasi. Level 1 itu gampang kok soalnya. Ini nggak usah ikut melalui MPS, sudah langsung pergi ke LSPP, daftar sendiri. Nanti kalau lulus sendiri, nanti kasihkan ke BAK sertifikatnya. Nanti kita cek ke LCP sertifikat, takutnya palsu ya. Kita cek, kita konfirmasi ke LCP apakah ini benar yang bersangkutan mendapatkan sertifikat nomor sekian, kita lampirkan sertifikatnya. Tapi kalau sudah ikut di EBS, kita nggak usah tanya lagi LCP, kita udah tahu ya. Kalau sudah daftar peserta yang ikut lulus itu, kita udah dapat di BAK ya. Sertifikat kuliah umum sebanyak 12 buah ya. Kalau kalau yang sore, kalau ekstensi nggak tahu berapa ya. Mungkin ekstensi kalau mungkin sekitar 2 atau 4 ya. Kuliah umum. Kuliah umum sekarang lebih gampang ya. Kan banyak kita ada kuliah umum. Ini semester ini kita kuliah umum ada 10 kali kuliah umum. Ya, untuk semester ini. Jadi itu ada jadwal sama Pak Erik, tanya Pak Erik Wijaya, Pak Dr. Erik itu ada jadwalnya. Itu Vicon, saya ikuti semua itu ya. Vicon gratis lagi, nggak bayar ya, nggak bayar. Nanti kita kasih sertifikat. Nah sertifikat itu sudah sampaikan waktu saat mau ujian sidang ya. Dan saat kita tidak mentolerir, harus kuliah umum ya, kuliah umum di EBS, jangan kuliah umum di tempat lain, nggak kita akui ya. Maka di dalam semester ada sekitar 10 kali kuliah umum ya. Silakan ikut semua ya. Vicon ya. Dan IPK minimal 2,76. 2,76 itu maksudnya supaya dapat predikat lulus memuaskan ya. Kalau 2 lulus juga tapi tanpa yudisium itu yudisium ada 3 ya. Ada 4 sebenarnya. 1 lulus ya, yang kedua memuaskan, yang ketiga sangat memuaskan, yang keempat cum laude. Kalau sangat memuaskan itu IPK 2,75 ke atas sampai 3. Kalau predikat itu sangat memuaskan 3 sampai 3,5. Predikat cum laude sampai dengan 3,5 sampai 4. Tapi kalau IPK soal di bawah 2 sampai 2,76 predikatnya lulus saja. Lulus artinya ya
Sudah aja lulus saja, sekedar lulus saja ya, lulus. Jadi kalau sudah nanti coba cari pekerjaan, lulus ya. Pasti orang luar tanya, "Loh kok lulus Mbak? Bukannya memuaskan, sangat memuaskan atau cum laude?" Orang sudah mulai curiga, lulus berarti ya bila IPK 2, sekian ya. Usahakanlah minimal 2,76 ya. Dan surat keterangan lulus similarity. Contoh similarity itu surat keterangan ada nanti ya. Ini contohnya mungkin saya keluar dulu ya. Tapi saya lihat di itulah di apa ditanya di BAK nanti surat keterangan untuk ujian similarity Turnitin ada di BAK nanti ya. Sama apa tanya ke masa-masa nikah, mesti tahu itu. Dan saya lihat buku panduan akademik ya. Nah, jangan sampai terjadi surah ini kalau sudah belum married ya, belum punya istri, ini jangan sampai surah nangis sama maknya kalau dia besar nggak lulus ya karena skripsi, kan kasian banget tuh. Banyak senior saudara karena skripsi nggak lulus ya, nggak lulus. Ada 1-2 ada lah, 1-2-3 ada menghilang aja ya. Menghilang ini kita ada berapa orang di skripsi yang belum selesai, ada 30 sampai 40 ini belum selesai juga. Lebih satu semester ada 40 orang. Di telepon nggak ada beritanya ya, kendalanya apa. Jadi kalau sudah ada masalah cepat hubungi prodi ya, jangan apakah dia sudah ada, udah masih hidup, meninggal nggak tahu itu ya. Oke, kita surati 3 kali nggak ada berita, kita langsung di delete namanya di apa di kampus kita ya. Ada berita. Jadi saran saya setelah kalau ada update nomor HP segera diupdate nomor HP di kampus. Alamat tempat tinggal segera update alamat tempat tinggal. Dan juga itu alamat tempat tinggal, email sama nomor HP, alamat tempat tinggal itu harus update terus ya. Karena nanti kita akan temui saudara mahasiswa-mahasiswa yang sudah sekian semester nggak jelas nasibnya, kita hubungi 3 kali tidak ada jawaban langsung kita delete namanya ya. Kalau saya masuk lagi ya di masa baru lagi ya, sebut lagi. Nah, jurnal skripsi nanti bisa dilihat ini di registrasi jurnal skripsi ya. Nanti coba saya itu kayak ini. Jurnal skripsi ya. Kemudian sebentar ya. Ini apa jurnal skripsi ya? Bentar. Pertemuan skripsi. Di pertemuan skripsi ada sore-sore ini saya belum pertemuan proses skripsi di 2020 ya, sebentar ya, online sosialisasi untuk bersih kampus bersih calon skripsi ini ya. Jadi ini saya keluar dulu sebentar ya. Ini saya keluar dulu sebentar ya. Ini kemudian saya buka lagi. Ini ya. Kelihatan nggak? Halo? Halo, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak.
Ya. Jadi ini ketentuan pelaksanaan jalur skripsi ya. Jadi nanti pertimbangan ini ada pertimbangannya karena para mahasiswa karena satu hal dapat menyebabkan mereka tidak mampu melakukan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi sebagai tugas akhir. Dan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan program selesai satunya sesuai masa studi yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Dan ketentuan umum tugas akhir adalah tugas yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan program S1 di Indonesia ya. Jadi ketentuan pelaksanaannya ya. Peserta ikut jalur skripsi adalah mahasiswa yang sudah memenuhi syarat untuk mengambil skripsi dan yang telah mengambil skripsi. Itu bisa juga telah mengambil skripsi, setelah mengambil skripsi pindah bisa juga. Tapi kalau pindah nggak bisa tengah jalan. Jadi kalau misalnya sudah mengambil skripsi sekarang, itu tiba-tiba di bulan Desember sudah pindah ya, itu nggak bisa. Jadi tetap sudah kalau pindah ya, pindah jalur skripsi tapi kuliah kan di awal semester. Jadi kalau Desember pindah nggak mungkin lah kan kuliah selama pindah dalam bentuk mengganti mata kuliah. Jadi awal semester ya, awal semester itu. Kalau tidak seminggu setelah kuliah boleh bisa pindah ya. Dan itu pun pesertanya harus minimal 15 orang ya. Dan tidak ada persyaratan IPK untuk mengambil jalur skripsi. Tapi kita sarankan kalau IPK di atas 3, kalau bisa ambil skripsi lah. Karena gini, kalau sudah ngambil non skripsi itu sama kayak D4 lah, diploma 4 ya. Diploma 4 itu kan pendekatan bukan skripsi, itu praktek ya. Tugas akhir itu bisa tugas akhir bisa lah bentuk laporan praktek kerja, seperti magang ya. Itu bikin laporan itu udah bisa sebagai tugas akhir. Kalau di D4 itu udah bisa ya. Tapi kalau di S1 S1 sains ya, ilmu ya, ilmuwan sudah harus membeli skripsi sudah ya, skripsi. Jadi jangan sampai sudah tidak beri skripsi ya. Ada kalau kecuali untuk diploma ya, diploma. Dalam mata kuliah pengganti skripsi itu sudah diatur ya, kalau sudah angkatan 2017 ya. 2017 berarti kurikulum 2017 ini ya. Maka nanti mata kuliah yang merupakan mata kuliah ini, mata kuliah pilihan ya, mata kuliah pilihan ya. Mata kuliah pilihan yang belum diambil ya. Tapi kalau sudah angkatan 2018 itu sudah ditentukan mata kuliahnya. Tapi kalau 2017 ke bawah itu ambil mata kuliah pilihan yang belum diambil, 2 mata kuliah ya. Kemudian pemilihan jalur tugas akhir, mengajukan permohonan ke Prodi terkait dengan form pemilihan jalur skripsi dan non skripsi di BK untuk persetujuan. Pemindah jalur non skripsi yang telah disetujui ke Prodi terkait selanjutnya diserahkan ke BK. Mahasiswa yang sudah mengambil jalur skripsi tidak diperkenankan dipindah ke jalur skripsi. Itu tadi sudah ambil jalur skripsi. Sudah kuliah, misalnya 4 minggu nih, udah sebulan, pindah ke jalur skripsi. Ya nggak bisa. Nggak bisa dibatalkan, nggak bisa misalnya kuliah, beban kuliah yang 6 SKS itu, 2 mata kuliah itu berganti skripsi, nggak bisa. So nanti dia dulu akhir semester ya, baru bisa. Selesai skripsi semester baru pindah jalur skripsi, baru bisa ya. Lalu jadi sidang akhir ya. Jadi bedanya kalau skripsi sama non skripsi, kalau sudah skripsi itu nama sidangnya sidang skripsi. Tapi kalau non skripsi ada ujiannya komprehensif, komprehensif. Jadi itu menanyakan mata kuliah core inti prodi tambah mata kuliah perbankan sama lembaga keuangan non bank ya. Ditanya oleh itu pertanyaan nanti mata kuliah apa core bisnisnya core prodinya nanti tanya ke masing-masing ke prodi yang bersangkutan ya. Itu jadi bukan berarti jalur skripsi nggak ada ujian kompre kalau skripsi ujian skripsi aja ya. Berapa penguji sidang akhir ya berasal dari dosen yang terkait dengan keilmuan dia. Ada 3 orang, sama kalau ujian skripsi juga ya. Tapi skripsi ada sidang skripsi, ini kan nggak ada ya. Jadi yudisium kelulusannya, kalau jalur skripsi tidak boleh kumlot. Hanya maksimal itulah itu sangat memuaskan. Karena semua kumlot itu harus yang istimewa, kumlot istimewa. Tidak semua mahasiswa bisa kumlot ya. Jadi keistimewaan seperti misalnya dia selesai tepat waktu ya, tidak pernah mendapat nilai C, tidak pernah mengulang ya, itu
dan tidak mengambil jalur non skripsi. Dalam administrasi keuangan ya, ini administrasi keuangan nanti sudah harus bayar kalau SKS mata kuliah, nanti lapor ke BAK, kemudian nanti kita kumpulkan yang satu kelas yang jalur skripsi, karena tugasnya beda itu. Kalau jalur skripsi, tugas mata kuliah nanti ada tugas-tugas dalam bentuk mini riset ya. Tugas-tugas yang sifatnya data lapangan juga ya. Administrasi keuangan ini sudah baca nanti ya. Jadi nanti jadi ada biaya mengikuti ujian komprehensif juga nanti ya, mengikuti ujian komprehensif ya. Udah dosen bimbing ini dosennya. Ini pelaksanaan jalur non skripsi. Mahasiswa yang menempuh syarat skripsi dan kewajiban keuangan dapat mengajukan formulir pemilihan tugas akhir. Setelah mendapat persetujuan dari prodi, formulir persetujuan pemilihan tugas akhir diserahkan ke BAK. Mereka menyiapkan jadwal perkuliahan pengganti skripsi dan plotting dosen pembimbing skripsi dan disetujui oleh keprodi terkait. Jadi kalau sudah mengambil jalur skripsi 15 orang silakan aja ya. Masa jalur skripsi mengikuti perkuliahan mata kuliah pengganti skripsi yang sudah ditentukan oleh keprodi terkait dengan persetujuan wakil ketua 1. Jadi kalau nanti sudah ambil skripsi, nanti kita plotting dosen pembimbingnya, mungkin minggu depan sudah kita umumkan pembimbing skripsi saudara ya. Ini prosedur pelaksanaan jalur skripsi sama seperti tadi, sudah datang ke jadi memenuhi syarat untuk mengambil jalur skripsi ya, non skripsi, kemudian melakukan rekapitulasi nama-nama mahasiswa, nanti prodi ini prosedur di internal ya, gitu. Nah itu yang jalur jalur non skripsi ya. Kemudian saya keluar lagi ya. Sampai mana? Oke, demikian yang dapat sampaikan sampai di sini. Waktu kembalikan lagi kepada Andika ya. Silakan Andika. Mungkin ada tambah dari prodi di Pak Dr. Erik Wijaya sama Ibu Dr. Widawati. Silakan ya. Silakan bertanya nanti disampaikan melalui Andika tuh. Saya bisa tanya langsung ya. Tanya langsung. Baik, terima kasih Pak Sparta atas paparannya. Mungkin selanjutnya dari Kaprodi Akuntansi dulu, Ibu Dr. Widawati, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sparta, Wakil Ketua 1, Bapak Dr. Erik Wijaya, Mas Andika, dan adik-adik mahasiswa semua yang hadir pada pertemuan hari ini. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul bersama ya pada hari ini, yaitu terkait dengan panduan ya dalam menyusun skripsi yang sudah tadi disampaikan dengan jelas dan luas ya dari Bapak Dr. Sparta, agar adik-adik mahasiswa nanti dapat menyusun skripsi sesuai dengan kaidah ilmiah ya. Adik-adik mahasiswa kan juga sudah dibekali yang namanya metodologi penelitian ya, di mana nanti judul daripada tugas metode bisa diajukan salah satu untuk permohonan, apakah nanti disahkan ya, dikabulkan untuk menjadi penelitian untuk skripsi ini ya. Jadi sudah ada satu judul yang dari metodologi penelitian tugas ya, satu judul nanti bisa diajukan dari penelitian-penelitian lain ya. Nah itu saja Ibu pesankan, semangat ya. Kemudian ada kemauan dari diri pribadi untuk dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu. Sejak diterima SK nanti Mas Andika akan mengirimkan SK kepada adik mahasiswa, itulah mulai start adik mahasiswa menulis skripsi ya. Perhitungkan kita waktunya adalah 4 bulan ya, dari bulan sekarang September, berarti akan berakhir Desember ya, atau awal Januari, atau di Januari lah selesainya. Nah itu harus ada perhitungan ya, berapa
lama untuk sempronya, berapa lama untuk skripsinya. Ya, biasanya 2 bulan sejak kita menerima SK bisa sempro, 2 bulan lagi untuk skripsi. Itu ya dari mahasiswa. Jadi bisa selesainya skripsi itu karena ada kemauan dari diri sendiri. Ya, tidak bisa mengandalkan orang lain seperti pembimbing, penguji dan lainnya. Hanya ada pada diri mahasiswa sendiri untuk dapat menyelesaikan. Tadi pesan-pesan dari Pak Suparta, ya jangan plagiat dan sebagainya itu benar-benar dipegang ya. Jadi hari ini mahasiswa benar-benar membaca referensi, jangan copy paste ya dari hasil penelitian orang lain ya. Itu saja sih yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Andika, saya sampaikan ke Mas Andika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wiwi. Selanjutnya dari Kaprodi Manajemen ada Bapak Dr. Erik Wijaya, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada yang kami hormati Bapak Dr. Suparta, Wakil Ketua 1, kemudian Ibu Dr. Wiwi Idawati, Kaprodi Akuntansi, dan Mas Andika ya. Jadi tadi sudah banyak disampaikan sama Bapak Dr. Suparta tadi ya mengenai teknis dan juga kiat-kiat dalam menulis skripsi ini, dan juga tadi sudah ditambah sama Ibu Dr. Wiwi Idawati. Saya cuma menambahkan saja bahwa skripsi ini adalah mata kuliah terakhir nih, ya. Mata kuliah terakhir yang menentukan Anda apakah mendapatkan sarjana akuntansi atau mendapatkan sarjana manajemen ya. Jadi ini adalah mata kuliah yang terakhir dan ini beda dengan mata kuliah yang lain. Kenapa? Karena mata kuliah ini Anda membuat karya ilmiah, membuat tulisan ilmiah, ya. Yang selama ini perkuliahan itu hanya teori, kemudian nanti ada ujiannya, UTS, UAS dan seterusnya, ini tidak ada. Jadi Anda membuat tulisan ilmiah yang nanti dipertanggungjawabkan hasilnya di depan dosen penguji, ya, di depan dosen penguji. Nanti di situ ada 1 dosen pembimbing Anda dan ada 2 dosen penguji, yaitu yang pertama dosen penguji ahli, yaitu memang ahli di bidang topik Anda itu nanti, sama yang kedua adalah ketua penguji, ya. Nah, jadi pastikan ini ada mata kuliah terakhir Anda sebelum nanti Anda menyandang sarjana manajemen atau sarjana akuntansi, ya. Dan memang ini adalah yang harus lebih serius dibandingkan yang lain, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi mahasiswa yang masih mengambil mata kuliah, itu belum bisa sidang skripsi, ya. Karena sidang skripsi itu adalah apa? Semua nilai masuk semua. Semua nilai masuk semua dan tidak ada yang tidak lulus, ya. Minimal C. Ya, jadi jika Anda memenuhi itu ditambah dengan yang sudah disampaikan Pak Dr. Suparta tadi mengenai sertifikasi dan seterusnya, kuliah umum, baru bisa Anda ikut sidang skripsi. Ya. Jadi saya lihat di sini ada beberapa mahasiswa yang masih mengambil mata kuliah ya. Jadi diselesaikan dulu mata kuliahnya, ya kan? Pastikan itu lulus mata kuliahnya, baru bisa sidang skripsi. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, tadi sudah disampaikan sama Bapak Dr. Suparta ya, bahwa Anda nanti memiliki tahapan-tahapan ini. Tahapan pertama adalah Anda nanti diminta untuk memberikan judul skripsi, 1. Kemudian yang kedua, Anda diminta untuk memilih dosen pembimbing. Pastikan bahwa dosen pembimbing yang dipilih itu adalah yang sesuai dengan kompetensi judul, ya. Jangan mentang-mentang kedekatan dan seterusnya ya. Pastikan benar tuh, konsentrasi apapun itu ya. Jadi sesuai dengan kompetensinya ya. Dan yang ketiga adalah haknya prodi dan juga wakil 1 untuk memutuskan final dosen pembimbing Anda ya. Jadi Anda cuma mengajukan saja, tapi final decision-nya itu ada di prodi dan wakil 1 untuk menentukan dosen pembimbing Anda masing-masing ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, pastikan juga judul skripsi dan juga topik penelitian itu adalah data yang gampang didapatkan. Ya. Metodologinya itu bisa Anda jalankan. Ya. Jangan sampai judulnya bombastis, ya. Tahu-taunya pada saat mengumpulkan data susah sendiri, tidak ada sendiri. Itu pasti repot sekali itu. Jadi pastikan bahwa Anda juga bisa ngintip juga ya, mengintip juga bahwa oh kalau saya pakai topik ini, nanti saya ngambil sampelnya apa, oh dapat nggak saya sampelnya seperti ini. Ya kan? Jadi itu
Jadi jangan kita mentang-mentang bombastis judulnya bagus-bagus sekali, tapi tahu pada tataran dapat data susah. Itu nanti bisa menghambat Anda sendiri untuk selesainya. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, pada kondisi COVID-19 ini, jika ada mahasiswa yang mengambil data primer, pastikan dalam bentuk Google Form, ya. Jangan sampai ke lapangan, ya, karena masih bahaya nih, ya. Jadi bisa menggunakan Google Form dan seterusnya, ya. Jadi itu yang bisa digunakan. Kemudian selanjutnya, ya, yang ke-7, waktu tadi sudah disampaikan sama Bu dan Pak Dr. Sparta, ya, waktu, ya. Jadi waktunya ini dari bulan September ini sampai bulan Februari, ya, itu untuk batas ujian akhirnya, ya. Nah, pastikan untuk sampelnya setidak-tidaknya di bulan November dan Desember itu Anda sudah sampel tuh. Seminar proposal itu bab 1, 2, 3. Bab 1, 2, 3. Kenapa saya bilang di bulan November maupun bulan Desember itu Anda mesti sampel? Karena di sampel itu tidak ada yang sempurna, ya. Pasti ada perbaikan, revisi dari dosen penguji, ya. Dan itu butuh waktu untuk revisinya. Tergantung revisinya. Kalau revisi yang minor mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau revisi yang mayor ya nggak selesai itu sampai bulan akhir Januari atau awal Februari itu, ya. Karena apa? Karena sisa bab 4, bab 5 itu nggak bisa cepat loh. Kenapa? Karena bab 4 itu Anda mesti ngumpulin data, analisa data, pakai EViews, pakai SPSS, pakai AMOS, pakai apapun itu yang udah diajarin sebelumnya, ya kan? Dan nanti juga mesti ada persetujuan juga sama dosennya, ya. Jadi sekali lagi ditekankan kalau sampai lewat di bulan Desember dia belum sampel, itu tidak menjamin bisa selesai tepat waktu, ya. Tidak menjamin saya bilang, ya. Tidak menjamin selesai tepat waktu, ya. Bisa jadi dia extend itu, ya kan. Nah itu yang ingin saya sampaikan, ya. Jadi bagaimanapun juga yang udah kami sampaikan ini hanya memberikan informasi saja, ya. Informasi saja. Tapi pas dari itu mahasiswa tetap semangat, ya, tetap semangat karena inilah mata kuliah yang terakhir nih yang Anda tempuh. Sayang kalau nggak selesai dari IBS. Udah investasi banyak. Saya tuh paham tuh anak sore itu. Kenapa? Karena opportunity-nya tinggi sekali. Kerja, malam kuliah, capek sekali tuh. Kemarin saya habis nguji anak ekstensi ujian. Dia lulus sarjana manajemen, langsung nangis dia. Kenapa? Karena upaya dia susah sekali. Di saat kerja, bikin skripsi, akhirnya tercapai juga cita-citanya. Jadi sarjana manajemen. Ya, itu yang jadi cita-cita Anda, ya. Pastikan tetap semangat, ya. Dan kita juga maklum kok dengan kondisi anak-anak sore ini, ya. Maka kita mungkin ada sedikit pertimbangan lah untuk anak-anak mahasiswa sore ini, ya. Tapi terlepas dari itu, ya, tetap semangat, ya. Kemudian kalau ada apapun, ya, ada masalah apapun dengan dosen pembimbing, konsultasi sama Kaprodi, ya. Konsultasi sama Sekprodi, ya, gitu. Dan hati-hati, ya, jangan membuat dosen pembimbing itu bad mood, ya, sekali lagi. Jangan membuat dosen pembimbing bad mood, ya, sehingga apa? Kalau dosen pembimbing sudah bad mood, udah terserah Anda. Nggak akan dipertahankannya sampai sidang. Dibantai nggak apa-apa sama yang lain, ya. Jadi tadi sudah sampai sama Pak Sparta, attitude juga sama, ya. Kemudian setelah Anda dapat SK untuk dosen pembimbing, hubungin dosen pembimbingnya. Appointment, janjian. Pak, Bu, ini saya mahasiswa bimbingan skripsi Bapak Ibu, ya kan. Kemudian kalau begitu Bapak Ibu, Bapak atau Ibu bisa nggak kita bimbingan skripsi itu seminggu berapa kali, ya. Kemudian jam berapa, ya gitu, ya. Atau seperti apa gitu. Pokoknya teknis awalnya tuh mesti itu dulu deh. Setelah disepakati, baru nanti bisa masuk ke topik skripsi dan seterusnya gitu, ya. Itu maksud saya, ya. Jadi pastikan dosen pembimbingnya itu nyaman juga dengan Anda, ya. Dan Anda juga nyaman sama dosen pembimbing. Jika ada masalah, itu bisa memberitahukan kepada prodi, ya. Nanti prodi akan ada solusinya seperti apa gitu, ya. Dan pastikan 1-2 semester selesai. Karena kalau lebih dari 2 semester dosen pembimbing akan diganti, ya. Karena itu sudah ada peraturan sebelumnya, ya. Mungkin itu saja Mas Andika yang saya sampaikan untuk melengkapi pernyataan Pak Sparta dan Bu Wiwi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wijaya atas paparannya. Mungkin sedikit dari saya dari akademik untuk proses
pengajuan judul kalian semuanya itu via kampus. Ini saya izin share dulu sebentar. Jadi kemarin juga udah dapat modulnya kan ya? Udah pada dapat. Terus kelihatan nggak? Kelihatan. Ini jadi kalian nanti klik di e-kampus itu ketika masuk, kalian klik menu, kemudian kalian klik beranda mahasiswa. Di sini ada pengajuan, bimbingan, dan skripsi. Kemudian kalian pilih untuk pengajuan baru. Di sini otomatis namanya sudah terisi untuk mahasiswanya masing-masing. Jenis pengajuannya itu nanti disesuaikan. Untuk kelas karyawan itu bisa diambil judul skripsi manajemen kelas karyawan. Untuk yang ekstensi bisa ngambil manajemen kelas ekstensi, disesuaikan dengan programnya. Kemudian semester otomatis jumlah judul yang diajukan itu maksimal 2. Sini bisa diklik 2 kalau misalkan emang judulnya ada 2. Kemudian di sini judulnya bisa ditulis judulnya kalian apa, kemudian kalian harus mengupload proposal bab 1 kalian. Setelah itu nanti akan muncul di sini pembimbing seperti yang tadi Pak Erik dan Pak Sparta belum sudah jelaskan. Kalian mempunyai hak untuk memilih pembimbing kalian masing-masing sebanyak dua pembimbing. Pastikan di sini untuk pembimbing 1 prioritasnya itu siapa, kemudian untuk pembimbing 2-nya kalian bisa ngeklik di kolom keterangan. Oke, udah paham? Paham. Oke. Kemudian untuk form-form pendukung lainnya untuk seminar proposal, kalian itu bisa klik di menu home, kemudian kalian cari juga itu di formulir akademik lainnya, di mana nanti ketika kalian ingin mendaftarkan seminar proposal, kalian bisa mendownload formnya di sini. Ini untuk formulir pendaftaran seminar proposal. Kemudian tadi seperti Pak Sparta sudah jelaskan, yaitu untuk bebas plagiarisme, itu di sini ada surat keterangan hasil uji similarity-nya untuk di-download. Gitu. Jadi nanti nggak nanya lagi ke saya karena di sini sih sudah ada. Untuk formulir daftar tatap muka nanti akan kami kirimkan dan itu jangan sampai hilang karena sebagai salah satu prasyarat untuk mendaftarkan seminar proposal dan sidang skripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin di sini teman-teman mahasiswa ada yang mau bertanya kepada Pak Sparta, Pak Erik ataupun Bu Wiwi, kami persilahkan. Singkat aja ya, soalnya udah malam juga. Ada yang mau nanya? Saya mau nanya Pak Andika. Silakan Bu Putri. Ya, terima kasih Pak Andika. Selamat malam Pak Sparta, Bu Wiwi. Saya mau nanya Pak, kalau dari slide Bapak tadi kan salah satu persyaratannya adalah sertifikasi RM1, GB1, dan pajak ya Pak Sparta. Yeah. Dan sertifikasi kuliah umum minimal 12 sertifikat. Nah, kalau untuk program ekstensi sendiri seperti apa ya Pak? Apakah ini juga berlaku untuk yang program ekstensi? Karena terus terang saya sendiri belum nih ikut RM1, GB1, dan pajak. Karena memang kebetulan saya bekerja tidak di banking, jadi saya sendiri merasa tidak perlu gitu untuk melakukan hal itu gitu Pak Sparta. Itu mungkin bisa diinformasikan selanjutnya saya mesti gimana kalau memang harus salah satu sertifikasi ini harus saya, atau tiga sertifikasi ini harus saya ikuti gitu. Mohon info Pak Sparta. Memang kalau untuk ekstensi itu tidak wajib ya sebenarnya. Tapi harus diingat, sudah kan dikasih nanti SKPI ya. SKPI itu surat keterangan pengganti ijazah SKPI. Jadi kalau sudah lulus nanti ada 3 jenis surat ya. Pertama ijazah, yang kedua transkrip nilai, yang ketiga SKPI, surat keterangan pengganti ijazah. Jadi bedanya apa? Kalau ijazah itu adalah kartu pas ya, bahasa sudah lulus ya. Tapi kalau oleh ijazah, pengguna kan tidak tahu, sudah bisa apa nggak tahu. Lulus dari mata kuliah apa kan nggak tahu. Ijazah saja sudah tunjukkan ke orang itu, orang nggak ngerti ya. Ijazah apa nih? Kalau ekonomi kan macam-macam mata kuliahnya.
setiap prodi manajemen, setiap kampus itu beda-beda mata kuliahnya. Ya ada mungkin sepertiga mata kuliah, sepertiga dari SKS itu beda-beda ya. Orang nggak tahu. Nah untuk supaya tahu mata kuliah apa yang sudah ambil, lahirlah transkrip nilai ya. Tapi transkrip nilai itu kayak resep makanan ya. Misal kalau sudah bikin rendang, harus menyediakan cabai sekian kilo dan sebagainya. Tapi nggak tahu apakah rendang itu dibuat dengan enak dan sebagainya. Apakah sudah bisa bikin rendang tuh nggak hanya bumbu aja kan? Sudah tidak ada pernyataan sudah bisa bikin rendang kan nggak ada. Misal sudah bisanya pengantar akuntansi dapat A, kan tidak ada pernyataan pengantar akuntansi dapat A sudah bisa apa? Apakah bisa bikin laporan keuangan, bisa apa nggak ada kan? Nah untuk itu sudah ditambah satu sertifikat lagi nama SKPI surat keterangan pengganti ijazah. Nah SKPI itu nanti ada bagiannya pertama menjelaskan tentang identitas saudara, yang kedua menjelaskan identitas kampus IBS, yang ketiga menjelaskan capaian pembelajaran yang harus yang capaian pembelajaran untuk program S1 ya. Karena sudah kalaupun ekstensi namanya sudah program S1 ya, tetap S1. Kemudian yang keempat lah itu kompetensi sudah miliki. Misal kompetensi kalau di perbankan harus punya kompetensi perbankan ya. Nah kalau seandainya sudah nggak punya itu, berarti SKPI sudah akan kosong aja nanti itu. Kosongnya misalnya di bagian surat keterangan itu tidak ada apa-apa, tidak ada aktivitas, nggak ada, kemudian nggak ada, kosong ya. Nah kosong itu kalau kita kasih, kita nggak ada masalah, karena kalau sudah lulus bukan tanggung jawab kita lagi. Tapi rugi mahasiswa. Mahasiswa kalau mendaftar kemana-mana, dilihat SKPI-nya, waduh, ini katanya bisa nyusul laporan keuangan, tapi buktinya nggak ada kompetensi, surat keterangan menyatakan dia bisa ada, ya. Surat tidak ada menyatakan apalagi surat yang sertifikat kompetensi berasal dari lembaga resmi, LCP nggak ada, ya. Misalnya di perbankan, walaupun sudah bukan orang bank, tapi kan sekolah ini sekolah perbankan, sudah tidak bisa mengatakan saya kan bukan kerja di bank, tapi kenapa masuk di IBS, ya? Masih itu masuk di IBS dicap sudah harus tahu perbankan, ngerti maksudnya ya? Jadi sama juga seperti saya misalnya kuliah di teknik, walaupun saya kerja di tenaga pembukuan, tapi tidak bisa saya mengatakan walaupun saya kuliah di teknik, tapi kan bukan orang teknik, saya pembukuan. Saya nggak perlu belajar teknik macam-macam, kan nggak bisa ngomong seperti itu, ya. Dari awal sudah sadar betul bahwa saya kalau sudah hanya kerja tempat yang masuk di IBS itu seperti itu misalnya. Jadi itu artinya, jadi SKPI itu kalau sudah nggak mau ngambil ya terserah saudara. Tapi kalau satu sore wajib itu, kalau satu sore kita dari awal satu kita harus didik mereka. Terus kalau sesi kan udah separuh 2/3 sudah dididik oleh kampus lain ya. Tinggal 3/4 di kampus lain, 1/4 di kita ya. Ya 1/4 di kita ya. Kita didik saudara. Jadi kita nggak bisa memaksa saudara untuk ambil sertifikasi itu. Sepatutnya sudah ngambil sertifikat di program D3. Jadi ngerti nggak maksudnya Mbak Putri? Iya Pak, ya paham Pak. Jadi jangan dikira itu maunya kita, tapi demi kepentingan urusan kita supaya jadi orang berguna, supaya bisa dipercaya oleh user. Ya, suatu saat nanti sudah pindah kerja, nggak tahu nasib ke depan ya, pindah kerja, sudah kerja baru lagi, dan ditanya SKPI-nya apa? Tahun-tahun sebelumnya user itu tidak tahu SKPI, itu ke depan user sudah tahu SKPI karena sudah santer kemana-mana SKPI itu. Jadi nanti ke depannya itu kalau wawancara nggak usah lihat ijazah, nggak usah lihat transkripnya, cukup pegang SKPI. Di situ katakan, so bisa nyusul laporan keuangan. Ditanya, kau bisa nyusul laporan keuangan? Di SKPI itu aja pertanyaannya. Oh bisa Pak, coba kamu jelaskan bagaimana nyusul laporan keuangan kalau akuntansi. Ya, terus di situ katakan, wah sudah itu ya Pak di perbankan ya. Coba kamu jelaskan bisa nggak kamu untuk risk manajemen? Bisa, buktinya apa? Kan biasa kalau lulusan ini ada kompetensi keterangan kompetensi di LCP di perbankan. Nggak bisa, berarti kamu nggak bisa bagian keuangan nih. Kita bagian keuangan butuh yang tahu perbankan, meskipun perusahaan bukan perbankan. Bisa PT ABC itu multiple sudah bagian keuangan, tapi orang ngerti perbankan. Wah, berarti kita salah sangka kalau sudah, berarti sudah nggak bisa terima. Kita cari lulusan S1 ekonomi atau perbankan, kita tempatkan bagian keuangan berhubungan dengan perbankan. Nah loh. Jangan dikira sempit seperti saudara, dia pikiran sempit ya. Kemana-mana perbankan dibutuhkan, walaupun kerja di perusahaan apapun, mereka butuh juga orang ngerti perbankan. Ya, orang ngerti juga baru mulai kredit sebagainya. Jadi sudah tidak bisa mengelak fakta sejarah, sudah kuliah di IBS dan IBS itulah perbankan dan keuangan.
Nggak bisa seperti itu. Jangan bangga menyatakan, Pak, saya kan kerja ini nggak butuh perbankan. Kalau gitu nggak usah kuliah perbankan dong. Nggak usah kuliah DBS. Ya, ngerti nggak maksud saya, Putri? Paham Pak, saya tadi udah juga saya paham. Nah, itu. Jadi terserah saudara. Jangan gitu, saudara nggak mau jadi komplain juga nggak apa-apa. Pak, semua bicara saya ke sidang skripsi nggak apa-apa. Berarti saudara nggak kita kasih ijazah, nggak apa-apa. Saudara nggak mau ini nggak apa-apa juga. Bisa saudara Pak, bisa nggak saya ikut kuliah? Nggak apa-apa, bisa kuliah tapi saudara nggak lulus. Ngerti nggak maksudnya? Betul Pak, saya tadi menanyakan kalau Iya. memang persyaratan yang utama berarti Iya. saya harus ikuti. Nggak betul, itu volunteer aja. Kan itu, waktu kamu masuk kan kita nggak usahakan karena untuk ekstensi nggak ada persyaratan untuk sertifikasi seperti itu. Tapi saya sarankan kalau sudah mau pingin yang bagus ya ambillah. Kalau nggak mau terserah, ya. Berarti Ya. maksudnya, ya. Pak, paham. Nah, sudah mudah paham ya. Jadi semua kebijakan kita itu tidak buat kepentingan kita sendiri, tapi kepentingan lulusan. Cuma jangan sampai alma mater. Ya, misalnya kenapa saya suruh kuliah kantor akuntansi? Ngerti kantor akuntansi misalnya. Kalau S1 sore, kenapa kantor akuntansi? Ngerti suruh kantor akuntansi. Coba kalau ambil kantor akuntansi. Lulus ditanya laporan kok nggak tahu apa-apa, yang malu siapa? Alma mater. Dan soal dirugikan juga, nggak bisa terima di mana-mana. Itu maksudnya ya. Jadi semua ketentuan kita itu demi kepentingan mahasiswa, bukan demi kepentingan kita juga. Ya, Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, oke, makasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Nggak ada. Beneran nggak ada nih yang nanya lagi? Baik Pak, nggak ada yang nanya lagi Pak. Mungkin boleh saya tutup Pak Sparta? Jadi kalau nggak ada pertanyaan nanti kalau seragu bisa melalui WA ke saya atau ke Prodi ya. Bisa tanya, kalau nggak ngerti silakan saja. Ditanya ke Mas Andika juga boleh ya. Tanya ke staf siapa Mbak Ulan juga boleh, kalau nggak ngerti nanti Mbak Ulan bisa sampaikan ke saya juga. Jadi biasa kalau Mas Andika itu ada pertanyaan dari masa sore, kalau dia perlu diskusi saya bisa nanya ke saya juga. Nanti sampaikan ke Mas Andika, mereka sampaikan saudara ya. Oke, silakan aja nanti ya. Oke, makasih Mas Andika. Silakan ditutup kalau nggak ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Sparta selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, kemudian Ibu Dr. Wiwi Idawati selaku Kaprodi Akuntansi, dan juga Pak Erik Wijaya selaku Kaprodi Manajemen, dan teman-teman mahasiswa yang sedang mengambil skripsi di semester ini. Poinnya tadi adalah tetap semangat, tetap menjalani perkuliahan ini seperti biasanya, jangan menyerah, karena skripsi pasti ada aja tantangannya sendiri masing-masing. Jadi harus dijalanin juga. Kalaupun emang mau konsultasi, kita juga welcome juga. Untuk itu, sekian dari kami. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Pak Eri, Bu Yuli. Pak Eri, Mas Sparta, Bu Yuli. Sama-sama. Sukses ya. Pak Sparta, Pak Erik, adik mahasiswa semuanya izin pamit ya. Mas Andika. Terima kasih, Pak Erik. Terima kasih, teman-teman semua. Terima kasih. Harus selesai. Ya, izin lab ya. Ya, oke. Pak Sparta belum live, Pak. Oh iya. Apa? Wah, kita berdua nih, Pak.
Aduh, gimana nih, No? Iya nih, Pak. Pak, jangan dulu matiin, Pak. Ya, kenapa? Ini Pak, aku belum bikin judul, Pak. Judul Ini apa? baru mau buat, soalnya aku kerjanya pulang malam terus.